Penjualan motor listrik semakin anjlok memasuki pertengahan tahun 2025. Hal ini tidak lepas dari tidak jelasnya kelanjutan subsidi motor listrik setelah tahun lalu mendapat diskon jor-joran sebesar 7 juta rupiah per unit. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI Budi Setiadi menyebut penjualan hanya 20 hingga 30%. Kondisi saat ini disebut kurang menguntungkan industri karena arah kebijakan yang dinilai menggantung, khususnya soal subsidi yang belum jelas diberikan atau tidak. Budi menjelaskan saat ini unit motor listrik yang laku hanya di kisaran 300 unit per bulan. Kondisi ini pun berbeda jauh dengan tahun lalu di mana masing-masing pabrikan bisa menjual sampai ribuan unit. Utang luar negeri Indonesia per April 2025 mencapai 431,5 miliar dolar AS atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia pada April 2025 tersebut setara 7.043 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4%. Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS atau 3.406 triliun rupiah, tumbuh 10,4% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6% pada Maret 2025. Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6%, lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1%. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB turun menjadi 30,3% pada April 2025 dari 30,6% pada Maret 2025. Serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia banyak sekali menyontek kebijakan-kebijakan yang diambil Singapura. Hal ini diungkapkan Prabowo secara langsung di depan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Prabowo mengatakan dalam kehidupan nyata semua negara diizinkan untuk meniru praktik terbaik di negara lain. Salah satu pencapaian Singapura yang diikuti Prabowo di contek Indonesia adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund. Bila di Singapura ada Temasek, Indonesia juga baru saja meluncurkan Danantara. Sedikit banyak Prabowo mengakui konsep Danantara banyak terinspirasi dari Temasek. Bicara soal Danantara, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani mengatakan pendapatan Badan Pengelola Investasi Danantara diperkirakan bisa tembus 13 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Rosan mengatakan pendapatan Danantara tersebut diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 nanti. Ia melanjutkan Danantara sebagai pengelola dana abadi negara memiliki total aset di atas 15.000 triliun rupiah dari seluruh badan usaha milik negara. Rosan juga menyebut Danantara kemungkinan akan investasi ke luar negeri sebanyak 20%, sehingga total investasi dalam dan luar negeri sebesar 35%. Maka menurutnya ada sekitar 185 miliar dolar Amerika Serikat yang dapat digunakan dalam 5 tahun sekali untuk investasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sedang mengusahakan agar cicilan rumah subsidi bisa lebih terjangkau. Hal ini bisa dicapai jika harga rumah subsidi dapat lebih murah. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menuturkan, nantinya cicilan bisa mulai dari Rp600.000 saja per bulan. Terkait dengan hal itu, Sri mengungkapkan saat ini Kementerian PKP telah melakukan pembahasan dengan beberapa sektor terkait, utamanya dari perbankan. Saat ini harga rumah subsidi masih diatur dalam Keputusan Menteri PUPR nomor 689 tahun 2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Dalam aturan tersebut, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi 5 wilayah. Untuk wilayah Jawa, kecuali Jabodetabek dan Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai untuk tahun 2023 sebesar Rp162 juta, dan mulai tahun 2024 Rp166 juta.
Kalimantan tahun 2023 sebesar 177 juta dan mulai tahun 2024 182 juta rupiah. Untuk Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau sebesar 168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 sebesar 173 juta. Hingga yang tertinggi berada di Papua dari 234 hingga 240 juta rupiah. Harga minyak dunia terus menunjukkan rally tajam dan menguat nyaris tanpa henti selama sepekan terakhir. Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, pasar mulai bertanya-tanya seberapa tinggi harga minyak bisa naik. Beberapa proyeksi bahkan menyebut angkanya bisa mencapai 130 dolar Amerika Serikat per barrel bila Selat Hormuz benar-benar terganggu. Harga sempat melonjak lebih tinggi di perdagangan intraday menyentuh level 77,62 dolar AS untuk West Texas Intermediate dan kembali jinak di kisaran 73,52 dolar AS per barrel, menguat 0,74%. Sementara itu harga minyak Brent berada di posisi 74,66 dolar AS atau menguat 0,58%. Katalis utama lonjakan harga datang dari serangan udara Israel terhadap fasilitas gas South Pars dan kilang di Tehran. Lokasi tersebut bukan sekedar simbol, tapi tulang punggung pasokan energi Iran. Sebagai respons, Iran meluncurkan puluhan rudal ke Haifa dan Tel Aviv, memicu kekhawatiran konflik bisa merembet ke kawasan Teluk. Selat Hormuz merupakan jalur pengiriman sekitar 20% minyak dunia menjadi titik genting. Iran dilaporkan mempertimbangkan opsi untuk menutup jalur ini sebagai bentuk tekanan balik. JP Morgan menyebut jika skenario penutupan penuh Selat Hormuz terjadi, harga minyak bisa melonjak ke kisaran 120 hingga 130 dolar Amerika Serikat per barrel.